Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Dewanti dari kelas 1C Teknik Multimedia dan Jaringan. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen rangkaian listrik. Elemen rangkaian listrik terbagi menjadi dua, yaitu elemen aktif dan elemen pasif. Elemen aktif adalah elemen yang menghasilkan energi, contohnya yaitu transistor yang berfungsi sebagai penguat saklar. Adapun kondisi ideal pada elemen aktif, yang pertama yaitu pada sumber tegangan. Sumber tegangan adalah sumber yang menghasilkan tegangan tetap yang tidak tergantung pada arus yang mengalir pada sumber tersebut. Sumber tegangan terbagi menjadi dua, yaitu sumber tegangan bebas dan sumber tegangan tidak bebas. Sumber tegangan bebas adalah suatu sumber yang memiliki tegangan dan sifat yang khusus. Harga dari tegangan tidak tergantung pada tegangan atau arus lainnya. Yang kedua yaitu sumber tegangan tidak bebas. Sumber tegangan tidak bebas adalah sumber yang hanya memiliki sifat khusus, contohnya yang tergantung pada harga, tegangan atau arus lainnya. Selanjutnya yaitu sumber arus. Sumber arus adalah suatu sumber yang menghasilkan arus yang tetap. Sumber arus tidak tergantung pada tegangan dari sumber arus tersebut. Sumber arus terbagi menjadi dua, yaitu sumber arus bebas dan sumber arus tidak bebas. Sumber arus bebas adalah suatu sumber yang harganya tidak tergantung pada tegangan dan arus lainnya. Sedangkan sumber arus tidak bebas adalah suatu sumber yang harganya tergantung pada tegangan dan arus lainnya. Contoh dari sumber tegangan bebas dan sumber arus bebas yaitu sama. Contohnya yaitu baterai dan generator. Selanjutnya yaitu elemen pasif. Elemen pasif contohnya yaitu kapasitor. Kapasitor biasa juga disebut dengan tahanan, hambatan, pengantar, dan resistansi, yang berfungsi sebagai penghambat arus, pembagi arus, dan penghambat tegangan. Nilai dari resistor tergantung pada bahan pembuatan resistor sendiri secara matematis, di mana P sama dengan hambatan jenis, I sama dengan panjang, A sama dengan luas penampang, dengan satuannya yaitu ohm. Jika suatu resistor dilewati oleh sebuah arus, maka kedua ujung dari resistor tersebut akan menimbulkan beda potensial atau tegangan. Maka hukum yang terdapat pada resistor tersebut yaitu hukum ohm. Selanjutnya yaitu kapasitor. Kapasitor berfungsi untuk membatasi arus DC yang mengalir pada kapasitor, serta dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Nilai kapasitor tergantung dari permisivitas bahan pembuatan kapasitor, luas penampang, serta jarak antara dua keping dari kapasitor tersebut. Secara matematis, E sama dengan permisivitas bahan, A sama dengan luas penampang, D sama dengan jarak, dengan satuannya yaitu farad atau F. Jika sebuah kapasitor dilewati oleh sebuah arus, maka pada kedua kapasitor tersebut akan muncul beda potensial atau tegangan. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Induktor atau biasa juga disebut dengan induktansi, lilitan, atau kumparan berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk magnet, dengan satuannya yaitu Henry atau H. Arus yang mengalir pada induktor akan menghasilkan friksi magnet yang akan membentuk loop dengan melingkupi kumparan. Jika induksi dipasang arus konstan 10C,
maka tegangan sama dengan nol, sehingga induktor bertindak sebagai rangkaian hubungan singkat atau short circuit. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama yaitu tegangan antara titik A dan B, yang kedua tegangan yang ditempati, yang ketiga setiap arus yang melewati komponen pasif, yang keempat bedakan antara sumber tegangan dan arus tegangan, yang kelima bedakan antara sumber arus dan pengukuran arus, yang keenam rangkaian hubung singkat sifatnya sama dengan nol, tidak tergantung dengan arus satu yang mengalir. Yang terakhir, rangkaian terbuka. Rangkaian terbuka sifatnya sama dengan nol, tidak tergantung dengan tegangan A dikurang B dikali 1 sama dengan nol. Adapun contoh peralatan rangkaian listrik. Alat-alatnya seperti kabel listrik, lampu LED ukuran bebas, saklar gantungan, pitingan gantungan, kop stok kontak, gunting, isolasi, dan penggaris. Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.